Ya mungkin Mbak Diah, gimana Mbak Diah menanggapi? Tadi kan kadang-kadang kan kita mengalami ya kalau yang namanya ibu-ibu nggak ketemu anak 2 bulan tuh udah nggak bisa berpikir yang rasional, emosi, nangis. Ya. Gimana nih Mbak Diah? Karena kan tadi sistemnya memang begitu ya. Ini kebetulan Karen mungkin public figure gitu ya. Dia bisa menyuarakan, dia bisa berteriak gitu. Nah, PR bagi negara ini mungkin bagaimana kita membangun sistem pelayanan terhadap persoalan perempuan tanpa harus orang berteriak-teriak. Misalnya polisi mengatakan, bukan polisi di desa mengatakan, kami tuh mau masuk ke masalah keluarga, itu sudah dihadang sama parang. Anak-anak itu menjadi kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu secara setara untuk sama-sama mengasuh dan mendidik dalam keadaan apapun perkawinan mereka gitu ya. Di situ ada satu rumah teman rekan dari ayahnya Arya. Itu mau masuk rumahnya dia pakai fingerprint, mau apa, wah kayak di penjara gitu ya. Jadi tujuan ke rumah itu adalah untuk apa sebetulnya? Untuk bersama-sama dengan anak, tapi akhirnya supaya dicari saya tempat tuh yang netral. Oke. Dan saya nggak bisa bawa kabur anak gitu. Jadi pakai fingerprint semua, begitu ngelihat lantainya aja semuanya akuarium bawahnya. Jadi kalau mau kabur harus berenang Yang gitu. menentukan tempat itu siapa ya? Mereka, Arya dan ayahnya. Oke. Di situ anak saya minta ke kamar mandi, terus dia bilang begini, ada videonya juga, saya videokan itu. Mami ayo pergi, ayo kita pergi, aku nggak mau. Aku mau sama Mami, ayo biarin papi tidur sendiri aja. Itu aku videoin. Mau kabur gimana, aku coba berkali-kali untuk lihat ke sana kemari untuk kabur. Nggak ada akses ya? Nggak ada akses. Ya, menurut hemat saya sebenarnya memang negara, institusi pemerintah lah yang hadir. Beberapa kasus di kami sebenarnya kalau anaknya udah agak besar, kita bisa di tempat di rumah aman yang benar netral. Jadi tidak dipengaruhi, dia juga harus netral dulu. Anak ini kan kadang-kadang bisa jadi bijak seperti anaknya Karen itu. Beberapa kasus anaknya justru berusaha memahami untuk tidak menyakiti orang tua. Itu yang paling sering sebenarnya seperti itu. Tapi kalau pernah juga sih ada yang sudah SMA dan dia stay di safe house atau agak besar ya, misalnya 10 tahun. Kalau ini kan masih balita ya, masih kasihan kalau dipisahkan ya. Itu juga menjadi bagian yang penting. Dalam kasus ini misalnya perempuan itu sering dirugikan karena dianggap misalnya bekerja jadi dianggap tidak bisa mengasuh. Padahal kan sebenarnya perempuan itu juga harus mandiri dalam konteks ketika dia berpisah dia harus bekerja. Tapi beberapa kasus misalnya kasus di kami yang dilaporkan dia nggak cakap Bu, ini bapak yang ngomong ya, karena dia bekerja jadi ini hanya ditinggal dengan ART. Padahal kan menurut saya tidak begitu. Ini kan ada yang penting selama manajemen pengasuhan dikendalikan oleh ibu itu nggak apa-apa, padahal ini kan konteksnya dia masih di bawah 12 tahun gitu ya. Ini kan juga menjadi bagian penting. Sering perempuan disalahkan karena konteksnya dia bekerja. Lah kalau bapaknya dengan bapaknya apa juga bapaknya nggak bekerja gitu kan. Ini juga sebenarnya kan prinsipnya di situ gitu. Ini yang menurut saya penting. Jadi SOP memang kan kita dalam konteks situasi konflik orang tua pasangan begitu yang di kita kosong itu konseling. Tadi Mbak sebelum ini ngobrol dengan Mbak Indira, saya kira ini penting untuk meredakan juga sehingga lebih jernih untuk berpikir soal isu anak. Bahwa kemudian mereka memutuskan bercerai, ya tidak masalah kalau itu memang dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik. Tetapi sekali lagi jangan sampai anak menjadi korban. Ini juga kosong Mbak. Kami melakukan mediasi sebenarnya karena kita kan ingin prosesnya damai begitu ya. Tetapi ketika belum healing dengan diri mereka masing-masing, itu juga akan sangat sulit prakteknya. Dan ini kosong Mbak Diah ya. Lembaga-lembaga ini kan dulu DP4, sekarang dia tidak dibiayai Kemenak, mandiri gitu ya. Ini juga bagian yang kosong sebenarnya. Puspaga mungkin sedang memulai tapi kan belum sepenuhnya. Jadi ketika memutus itu sekali lagi kan ini bukan soal hak asuh, tetapi sebenarnya kewajiban asuh kedua belah pihak bahwa anak dan ini kan anak ya betul ada di salah satu pihak tapi tidak menutup kewajiban dan hak orang tua untuk sama-sama mengasuh dan mendidik. Konsepsi ini yang sebenarnya belum dapat di para orang tua yang kemudian memutus. Kita punya Kemensos, jadi tidak semuanya juga ada di KPAI. Kita juga merujuk dan sudah karena kita memang sudah bekerja sama begitu ya. Jadi beberapa kasus kita anak-anak tinggal di safe house. Dan informasi ini sudah disampaikan Bu, untuk masyarakat luas. Sosialisasi Sudah ada Ibu ya. Seperti itu. Kemudian memang pada sisi-sisi tertentu kan kita tetap butuh mendengarkan pendapat anak. Di assessment dampaknya seperti apa gitu ya. Ini kan juga penting.
ya mohon maaf kadang-kadang juga ada anak yang ingin suicide karena Iya. situasi orang tua, itu juga kami dapatkan. Tapi ini situasi ini sering tidak dipahami oleh orang tua karena ego masing-masing gitu. Ini yang sepele sebenarnya, misalnya aku tuh cuman kepingin jalan sama ayah dengan papa, ayah dengan mama ke mall aja, sepele kan? Tapi karena egonya masing-masing, kemudian tidak bisa berjalan. Sebenarnya kan juga nggak masalah, misalnya ini masing-masing punya keluarga gitu ya, nggak masalah, kan ini tetap anaknya gitu ya. Sebenarnya sepele sekali permintaannya, kadang aku tuh pengen dijemput kayak yang lain gitu, sederhana sekali. Tapi Meskipun kan, sudah bercerai. ya itu kan sebenarnya sederhana sekali begitu ya, basic needs. Jadi saya setuju, mungkin Bu Rita, ini tadi kan Bu Rita bilang bahwa banyak kekosongan. Artinya memang saya setuju ya, kalau orang udah kalut ya, ibunya bapaknya datang ke KPAI atau kemanapun itu, memang penanganannya first impressionnya harus dirubah. Sehingga tingkat stresnya dan depresinya tidak membuat jadi keruh. Mungkin Mbak Dia sebagai Komisi 8 ini apa nih PR ke depannya? Apakah audiensi, apakah nanti akan ada rapat kerja dengan KPAI, mungkin seperti apa Mbak? Supaya ini kan seperti gunung es sebetulnya. Ya. Harus ada perubahan lah gitu. Ya, saya tadi juga berpikir tentang konstruksi pelayanan. Iya. Ya, jadi ini kan tadi ada teman-teman yang di LSM misalnya, ada lembaga yang dikembangkan oleh negara seperti KPAI, mungkin di daerah P2TP2A, ya kan. Nah, ini kan berjalan masing-masing dengan kasusnya masing-masing. Nah, setelah menerima kasus, itu dibawa kemana, Iya. ya kan bisa ke pengadilan atau ke kepolisian, sementara ada pendampingan. Nah, tapi kalau melihat sebaran kasus, melihat banyaknya kasus, tentu intensitasnya akan susah, ya kan. Nah, ini saya berharap memang ya, kita juga lagi membangun kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mungkin kayak di daerah nih P2TP2A, ini di Jakarta loh. Ya kan, kita kebayang di Yang daerah daerah terpencil, kabupaten kota, ya kan, desa yang jauh daya jangkaunya, ya kan, belum bicara kesadaran. Iya. Tapi siapa tahu banyak kesadaran di sana yang menemukan kebuntuan gitu. Betul. Nah, ini kita harus memikirkan bagaimana distribusi pelayanan dan kanalisasi pelayanan. Jadi tidak hanya menangkap kasus, Iya. terus selesai, tapi bagaimana kasus ini mencapai keadilan, ya kan. Nah, kayak kerjasama dengan kepolisian, ya kan. Nah, kadang kita bicara bagaimana hukum mengantarkan keadilan, itu kan bergantung juga pada kapasitas pelayanan, ya kan. Kadang saya paham teman-teman yang di lapangan nih, yang harus menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, itu punya keterbatasan tentunya, ya kan. Misalnya daya sebaran kasusnya, daya jangkaunya, Indonesia ini tentu tidak mudah, ya kan. Indonesia tidak mudah, dan saya juga berpikir caranya mungkin tidak birokratis, tapi bisa jadi pakai equipment ya, kayak misalnya sekarang bikin pelayanan online misalnya. Satu pintu ya Bu ya. Ya kan, pelayanan online, jadi kasus-kasus tuh kebaca. Dan di situ orang comfortable karena merasa dia nggak sendirian punya kasus. Ini salah satu cara nih ya, misalnya, ya kan. Mbak, KPAI itu nggak harus orang datang ke kantor KPAI, misalnya dia bisa melaporkan online. Ya kan, kalau ada dokumentasinya, misalnya dokumennya bisa di-upload, ya kan, itu mungkin lebih nyaman, nanti ditelepon atau didatengin ke rumahnya. Dan kayak UPT nih P2TP2A dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya lihat di daerah kapasitasnya bagus, skillnya bagus, orang-orangnya bagus. Tapi memang belum semua pemerintahan daerah menyadari pentingnya anggaran untuk pelayanan perempuan. Pelayanan terhadap persoalan-persoalan rumah tangga seperti ini. Nah, makanya kita juga punya keterbatasan anggaran yang saya berharap dengan munculnya kasus-kasus ini gitu ya, dengan kemudian orang mulai speak out, orang mulai membicarakan bahwa ini penting, anggaran itu menjadi diprioritaskan juga gitu loh. Jadi karena salah satu kendalanya sebetulnya masalah anggaran tadi ya Bu. anggaran pelayanan ya, KPAI mungkin merasakan itu juga gitu loh. Dia harus mengcover seluruh Indonesia karena ini juga menyangkut profesionalitas, menyangkut kapasitas SDM-nya, kelembagaannya gitu kan. Jadi nggak hanya secara normatif ini ada, oh ini ada untuk memenuhi undang-undang. Tapi masyarakat sekarang mau nggak mau udah menuntut supaya ini berjalan, supaya ini aktif, supaya ini proaktif, ya kan.
Nah itu, jadi saya juga tidak mau menyalahkan anggaran, ya kita sekarang mulai meningkatkan kapasitas. Saya juga teman-teman KPAI juga pasti bekerja keras. Iya. Ya kan, walaupun sekarang anggarannya masih sangat kecil sekali untuk ukuran Indonesia. Nah ini ya di Hari Perempuan ini saya pikir masalah-masalah ini mulai keluar sebagai pembicaraan, dan semoga komitmen teman-teman perempuan di dalam parlemen juga bisa saling bahu-membahu untuk menjawab tantangan bagi banyaknya persoalan perempuan yang hari ini dikemukakan oleh masyarakat. Ada nggak kepikiran ya Mbak Diah, kan kalau kita di DPR kita bisa bikin panja, karena Iya. kan saya lihat kalau KPAI dan Komnas Anak itu ada di Komisi 8. Tapi kalau dia perempuan berhadapan dengan hukum, dia berhadapan dengan Komisi 3. Komisi 3, which is itu mitra kerjanya Komnas Perempuan. Tapi tadi sudah kita dengar ya dari Bu Rini ya, dia Indira, bahwa ini kerja antar institusi, antar kementerian. Kayaknya kalau didorong dari parlemen membuat satu panja, jadi memanggil semua pihak untuk kita duduk bersama, serius melakukan pergerakan baik di dalam maupun di luar parlemen, ada nggak mungkin ke sana arahnya Mbak Diah? Kita selama ini memang memahami bahwa ruang kerja parlemen tentang perempuan ini terpisah-pisah. Itu kayak tadi Komnas Perempuan ada di Komisi 3. Iya. Persoalan kesehatan memang ada di Komisi 9, ya kan? Sementara pendidikan 10. yang 10, ya kan? Persoalan perempuan yang ansih perempuan di Komisi 8, tapi juga kementeriannya kementeriannya kapasitasnya belum bisa optimal karena keterbatasan anggaran. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sebetulnya punya fungsi koordinatif yang perannya sangat besar. Kementerian ya. Iya, dan Tempatnya saya Bu Guru berharap ya, dari kementerian ini perannya yang harus saya berharap pemerintah mulai melihat bahwa kementerian ini punya peran yang sangat substantif gitu dalam pelayanan publik. Ya kan, bukan hanya sebagai kementerian yang ada untuk perempuan, tapi memang bisa membawa persoalan-persoalan perempuan. Dia punya fungsi koordinatif gitu. Jadi misalnya persoalan perempuan dengan UKM, persoalan perempuan dengan kesehatan, dia bisa kemana-mana berkomunikasi dengan menterinya. Nah, saya berharap kementerian ini juga sekarang Ibu Bintang ya, Ibu Bintang Puspayoga beliau juga saya tahu sedang bekerja keras juga untuk memperkuat kementerian ini, dan kita di DPR tentunya akan siap membangun langkah bersama untuk memperkuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sehingga nanti turunannya kan beliau misalnya persoalan anak dibantu oleh KPAI, ya kan, advokasi persoalan perempuan bisa komunikasi dengan Komnas Perempuan. Persoalan undang-undang sekarang banyak juga undang-undang yang menyoal persoalan gender. Kayak misalnya penghapusan kekerasan seksual, ya kan, KDRT. Nah itu bagaimana implementasinya, tidak hanya draftnya yang problematik. Ini menjadi butuh kerja yang lebih serius bagi teman-teman anggota DPR di dalam DPR gitu, di dalam kelembagaan DPR. Iya guys, sebelum kita kita perbincangan kita hari ini luar biasa. Ya, ini mungkin berat ya bagi ibu-ibu. Topiknya sangat berat hari ini ya. Karena kita memaklumi kadang-kadang ibu-ibu itu hanya urusannya dapur. Tapi jangan salah, justru biasanya ibu tuh penentu keluarga. Maka dari itu perbincangan kita juga sebetulnya kita tidak ingin menyimpulkan apa-apa ya Dir ya, tapi kita ingin menggali lebih dalam lagi. Tadi dari Kementerian PPA juga punya satu pintu ya sekarang Bu ya. Tapi sosialisasinya Bu. Nah, gimana caranya semua perempuan baik di dapur ya, tapi tahu ada satu pintu gitu. Nah, gimana tuh Bu? Ya, jadi kalau saya melihat ya memang dari semua kasus ini, saya lihat banyak kasus itu terjadi, orang tuh kan merasa sendiri. Iya. Nah, kenapa merasa sendiri? Karena ada tadi Mbak Rini juga sudah sampaikan bahwa ada konsep yang bias tentang kepemilikan anak. Anak itu milik gitu kan. Dan kita masih menghadapi Hak milik itu, ya? hak milik. Bukan hanya bukan hanya hak milik anak ayah ibu. Kadang-kadang anak ini milik keluarga. Iya, Nah, betul. kalau sudah milik keluarga ini berat ini. Kemudian semua keluarga besar itu ikut campur kan. Nah, pemerintah itu berurusan dengan ini. Misalnya kemarin kami juga misalnya polisi mengatakan, bukan polisi di desa mengatakan, kami tuh mau masuk ke masalah keluarga. Itu sudah dihadang sama parang di Tapanuli Utara, gitu. karena itu masalah marga kan? Iya, Nah itu, jadi kita berhadapan dengan itu. Artinya apa? Artinya
kita itu harus bisa hadir sebanyak mungkin, senyata mungkin, sehingga baik yang orang yang merasa punya power itu karena merasa sendiri, jadi dia merasa dia bisa berbuat semaunya. Nah, tapi kalau ada orang banyak, dia akan merasa bahwa saya nggak bisa macam-macam. Gitu. Yang sebaliknya yang korban juga begitu, karena merasa bersama-sama, dia menjadi lebih kuat. Jadi memang kehadiran lebih banyak orang itu sangat penting. Nah, kami sudah bicara dengan misalnya, kami juga melakukan pendekatan dengan misalnya dengan Menteri Dalam Negeri, karena Ibu Menteri Dalam Negeri itu kan ketua penggerak PKK. Nah sekarang sudah ada satgas-satgas KDRT di desa. Dan kemarin kami ketemu sama satgas KDRT itu, mereka bilang kami ini 24 jam. Saya sungguh salut sama ini pahlawan desa betul. Pahlawan perempuan karena mereka tuh bekerja 24 jam. Ya mereka lah yang memediasi kalau ada konflik keluarga. Itu perempuan semua, Bu? Perempuan semua. Wah, luar biasa. Itu yang kami temukan kemarin, kami ketemu itu dan akhirnya kita buat semacam pertemuan konsultatif karena mereka pengalaman di lapangan. Kalau begini gimana, Bu? Kalau saya diusir sama kepala keluarganya bagaimana? Jadi Dan ini satgas ini di desa-desa sudah di seluruh Indonesia atau baru ada di beberapa provinsi nih, Bu? Nah, ini yang kita harus lihat ya, kapasitas dari pemerintah daerah untuk bisa menurunkan komitmen satgas. ya, kembali karena otonomi Betul, daerah ya, Bu ya. Jadi memang kami sedang sedang mesra dengan Menteri Dalam Negeri supaya karena Menteri Dalam Negeri yang punya kewenangan untuk ke daerah-daerah. Jadi akhirnya supaya nanti dibuatkan pusat pelayanan, supaya nanti ada satgas khusus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu kami juga melihat sedang bicara juga dengan Kementerian Sosial. Misalnya mereka itu punya banyak panti untuk anak-anak, nah itu kami ingin juga kalau bisa kami bisa bekerja sama supaya nanti untuk rehabilitasi korban itu dikerjasamakan dengan Kementerian Sosial. Jadi menurut kami itu sosialisasinya itu bisa dengan cara bersama-sama melalui medsos, tapi juga langsung gerakan yang di masyarakat itu untuk menjadi relawan-relawan ini. Jadi misalnya di tingkat desa, menjadi relawan-relawan mencegah kekerasan dalam rumah tangga itu bisa juga. Jadi kalau kehadirannya itu terasa, biasanya orang nggak akan semaunya memainkan kekuasaannya. Walaupun mungkin dia kaya raya, dia berpengaruh. Tapi kalau satgasnya banyak, sebentar dulu, ini lain lagi cerita. Tapi kalau dengar dari cerita Bu Menteri tadi, bahwa kayak tadi di mana yang katanya sudah dihadang parang di depan ini, kita berhubungan dengan soal mindset juga ya, Bu? Iya, itu dia saya persoalan bilang. domestik, persoalan keluarga ini ranahnya pribadi, jadi nggak bisa orang luar ikut campur. Iya, padahal itu anak itu dijamin oleh negara. Tapi keluarga mengatakan ini anak saya. Jadi kan kita memang harus terus seperti yang tadi Mbak Rini bilang, mensosialisasikan bahwa apapun milikmu, negara punya tanggung jawab untuk melindungi itu. Jadi sebetulnya sosialisasi sudah berjalan meskipun baru skupnya langsung. Seperti tadi satgas-satgas pejuang-pejuang perempuan. Tapi ada nggak kepikiran Kementerian PPA ini, kan kita tahu ya kasus Karen ini sudah sangat nasional. Ada nggak ingin menggandeng public figure untuk Waduh, senang sekali kami merasa betul. Biasanya public figure Lebih punya audiens lebih sendiri diperhatikan, gitu. Juga menjadi Kekuatan biasanya daripada news sama public figure, media juga sangat memperhatikan apa yang dilakukan public Itu figure. lebih didengar gitu, lebih diperhatikan. Nah ini kebetulan karena Mbak Vena juga mantan Putri Indonesia. Ini juga, Bu. Oh iya, sama mantan, ini. ya. Kemarin kan baru pemilihan Putri Indonesia. Iya. Saya lihat, waduh ini saya sudah merasa ini nanti mau saya dekati, ini mau saya dekati, karena mereka muda-muda dan sangat punya concern pada anak. Dan saya sudah bilang, saya lapor ke Bu Menteri, tolong tuh yang peserta pemilihan Putri Indonesia yang bagus-bagus itu coba didekati, nanti kita dekati untuk bicara. Jadi agent ya, Bu ya, agent perubahan ya. Oke. Jadi ini kita seru banget ya, Dir ya, bicara kita dapat knowledge yang luar biasa. Tapi mungkin ada kata-kata terakhir dari Ibu Rita dari KPAI, monggo mungkin ada yang ingin ditambahkan. Memang teknis, tapi saya rasa kita harus ada knowledge baru ya. Ibu-ibu jangan nggak mau dengar yang kayak gini-gini ya, jangan mau dengar gosip. Nah justru ini yang lebih penting. Silakan Ibu Rita. Iya. Anak-anak itu menjadi kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu secara setara untuk sama-sama mengasuh dan mendidik dalam keadaan apapun perkawinan mereka gitu ya. Ini menjadi penting.
dan perlindungan anak menjadi bagian yang penting karena ini merupakan masa depan anak-anak kita. Itu ditentukan oleh bagaimana orang tua mengasuh, dan saya kira ketika ada masalah bapak ibu ataupun anak itu sendiri juga bisa langsung melapor ke KPAI. Kadang-kadang mungkin ragu, tetapi prinsipnya kita juga menjaga kerahasiaan, berproses dan mencari solusi yang terbaik bagi anak. Kalau jam untuk pengaduan itu ada batasnya atau bagaimana? Hari- Kadang-kadang kan suka hari urgent pada ya, Betul, jam kita 2 gitu ya, kita misalkan baru pagi gitu. dari jam 9 sampai jam 3. 3 sore. Setiap ya. hari, Bu? Setiap hari, 7 hari dalam kerja. seminggu? Hanya hari Ya, kerja. Berarti kalau sampai memang Jumat? kapasitas Oke. pendanaan sampai Jumat. Oh, Jumat, berarti Ya. Sabtu nggak ada Sabtu Minggu. Ya, meskipun bisa email dan seterusnya, kadang-kadang kita bisa langsung lihat ya, terutama via email. Kalau yang HP biasanya. Dan kalau situasinya urgent, Bu, pada Sabtu dan Minggu? Kalau seperti itu sebenarnya bisa ke polisi. Menurut saya itu juga sangat mungkin karena unit PPA itu ada, dan saya juga berharap unit PPA ini dikembangkan lebih besar. Hari ini kan masih baru kanit begitu Iya, ya. iya. Harusnya menjadi direktur. Nah, ini ya. Dan di Iya, setiap iya, pol Bagus Nah, nih ini disampaikan. itu ada. Penting ini, Iya. ya. Karena kan yang paling dekat sebenarnya polsek. Polsek. Oh, polsek ya. Karena hari Oke. ini lebih banyak di Polres. Iya, Polseknya iya, belum polsek. ada. Ini yang kemudian menjadi penting biar masyarakat juga nanti polisi bisa mengatur mau kemana dan seterusnya. Ini darurat apa gawat dan seterusnya. Nah ini suka salah ya, kadang-kadang perempuan kalau soal anak KPAI, padahal KPAI juga ada keterbatasan, Iya. tapi bisa untuk ke Kapolsek. Terdekat ya betul. berarti Iya. ya. Oke, Untuk dari situasi Mbak urgent. Diah terakhir nih. Karena kan kita tahu ya perempuan di parlemen masih di bawah kuota 30%. Nah mudah-mudahan nih kehadiran Mbak Diah bisa mengencourage semua perempuan Indonesia untuk berani menjadi Iya, tantangannya masih berjuang. sama. Ya. Tantangannya masih sama. Kita punya ketua DPR perempuan, Iya. senang sekali. Dan saya di Hari Perempuan ini ya perempuan masih kita tetap bergandeng tangan, saling memperkuat diri. Iya. Karena perempuan ini udah ada yang jadi manajer, Iya. ada yang banyak jadi menteri, ya kan? Posisi-posisi kunci ya, Bu, Kita ya, sudah ya. punya presiden perempuan, ya kan, ketua DPR perempuan, banyak anggota parlemennya yang jumlahnya walaupun dikit tapi mulai naik ya, bertambah. Tapi ternyata secara sosial, Iya. ya kan, perempuan masih lemah gitu loh. Saya kadang suka dikritik sama teman saya, perempuan mau apa lagi sih ya? Gitu kan, udah segini banyak yang jadi bos gitu kan. Tapi ternyata di dalam rumah tangga, di dalam perspektif sosial, perempuan itu masih ya masih apa ya di bawah kekuasaan yang membuat mereka kadang punya beban ganda ya. Artinya dia sebagai istri, walaupun dia juga sudah punya langkah di publik, Iya. tapi di rumah dia tetap perempuan gitu lah. Nah inilah yang kadang mengantarkan hal-hal yang tanpa sadar ya. Buktinya apa? Kekerasan terhadap perempuan masih marak. Ya kan, ini kan melahirkan penderitaan gitu ya. Artinya kayak kasus Karen ya. Ini sebetulnya satu di antara mungkin ribuan kasus, puluhan ribu kasus yang ada di dalam masyarakat kita gitu. Jadi saya mengajak perempuan untuk tetap bergandeng tangan, saling memperkuat, saling membantu, saling menguatkan, dan kita kemudian bukan mau menang-menangan sama laki-laki, bukan gitu loh, tapi kita ingin membangun satu masyarakat yang tentunya lebih adil bagi semua orang. Tadi kita ingin membangun generasi yang setara, ya kan, tidak dilihat sebagai perempuan atau laki-laki, tapi generasi yang saling melindungi, saling melengkapi, saling menjaga, sehingga masyarakat Indonesia itu ya penuh kedamaian gitu loh, penuh rasa sayang gitu. Jangan ungkapkan rasa sayang kita dengan kekerasan. Iya. Karena kekerasan apapun gitu ya, bukan kemudian kita sayang harus menerima gitu. Yang baru dengar Tapi saya. jangan Masokis ungkap. ya itu namanya, kalau kata Bung Tri, masokis dong. Iya bias karena ya kamu harus kan kalau kamu sayang kamu harus maklumin aku dong gitu kan. Kalau Itu pacaran kekurangan kadang saya ya. Pemahaman seperti itu yang salah ya, Bu ya. It is very bad way gitu loh. Itu no way lah untuk kekerasan. Jadi jangan ungkapkan rasa sayang kita dengan kekerasan. Kita untuk membangun satu masyarakat yang lebih penuh kasih sayang, kita harus berpikir dengan cara yang berbeda gitu. Kita harus berpikir untuk saling gitu, bukan untuk
menang atau kalah gitu, tapi untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan, saling menjaga, saling melindungi. Sekarang kita ingin dengar closing Waduh, dari saya dengar Mbak Diana sudah langsung sejuk bawaannya sejuk. Kalau saya kira sih saya berharap bahwa kita mengawasi, saling menjaga diri dimanapun berada, karena kekerasan itu bisa terjadi di mana-mana, di tempat kerja, apalagi kekerasan awalnya selalu dimulai dari diskriminasi, sesuatu yang sangat istilahnya moderat, tapi dia bisa berpotensi nanti jadi kekerasan. Jadi pertama diskriminasi kita harus awasi, harus kita jaga, jangan sampai terjadi, baik itu di rumah. Jadi jangan ada diskriminasi anak perempuan dan anak laki-laki. Yang laki-laki nanti disekolahkan yang perempuan diajari masak, itu mulai harus kita tinggalkan. Pembedaan, diskriminasi, penyingkiran kita harus mulai hapuskan sejak dini di keluarga. Kemudian di tempat kerja juga kita harus mulai lihat kalau memang perempuannya lebih potensi, ya kenapa nggak dikasih gitu? Kenapa harus di kesempatan itu harus diberikan? Kenapa harus lebih percaya pada yang laki-laki? Kalau memang perempuan yang bisa, ya berikan gitu. Atau jangan diberikan kedudukannya, karirnya, tapi ya gantinya kita juga dikasih apa dong, servis dong. Jadi kan itu diskriminasi juga, dikasih posisi tapi dia harus menservis atasan, itu diskriminasi. Untung Pak Erick Thohir sudah mengingatkan, ayo perusahaan-perusahaan BUMN jangan lagi ada diskriminasi. Jadi di semua tempat saya kira tidak boleh ada diskriminasi. Semua orang harus wajib menjaga supaya jangan ada diskriminasi, karena itu awal dari kekerasan. Jadi diskriminasi kita hapuskan bersama-sama, mulai dari 8 Maret ini kita sama-sama, baik pemerintah, kami akui bahwa kita belum maksimal, jadi kita akan meningkatkan pelayanan dengan cara memperbaiki mekanisme yang ada, tapi juga kami butuh masyarakat yang mau jadi relawan menjaga supaya perempuan-perempuan kita ini bebas dari diskriminasi, anak-anak kita bebas dari kekerasan. Luar biasa, terima kasih lagi untuk narasumber kita. Aduh guys, saya sampai speechless sama Indira. Indira nih biasanya ngomong terus loh guys, tapi kali ini dia banyak mikir karena memang PR terberat kita adalah kita memang harus saling mengencourage ya. Banyak orang bilang perempuan-perempuan saling sirik-sirikan, siapa bilang ya, sekarang udah era berbeda, justru kita saling bahu-membahu, saling support. Dan sekali lagi guys, jangan lupa untuk saksikan terus vlog kita, yaitu 5Bs by Vena Melinda dan Indira Sudiro. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk semuanya. Kita salam Happy International Women's Day. salam buat perempuan It's time Indonesia. to equal.